Assalamualaikum rekan-rekan pionir semuanya. Selamat berjumpa kembali dengan Kampung Kripto Jember channel milik kita bersama. Hari ini seperti biasa ya, kita membahas informasi apa saja yang bisa kita bahas hari ini. Tapi sebelumnya kita ucapkan syukur dulu kepada Yang Kuasa, di mana kita sudah diberikan lima sehat dan lima rizki. Semoga nanti sampai di fase terakhir, yaitu fase mainnya terbuka diluncurkan oleh core team. Amin. Langsung kita kupas informasi hari ini rekan-rekan ya. Anda tidak dapat menimbun koin, itu harus disadarkan, dan pihak proyek telah menimbunnya untuk kami. Mekanisme pengunciannya adalah jika semua orang menimbun koin, ekologi akan berakhir. Hanya GCV yang tidak akan membuat semua orang berpikir untuk menimbun koin. Penimbunan koin dicurigai sebagai spekulasi. Semakin banyak koin Pi yang beredar, semakin baik. Niat asli pendirinya adalah membiarkan semua orang menggunakannya. GCV tidak takut menggunakannya. Hanya saja GCV tidak perlu menimbun koin. Kemakmuran ekologi membutuhkan nilai tinggi. Jadi di sini rekan-rekan ya, kalau kita analisa, kita kupas bersama bahwasanya koin Pi itu di dalam fase in-closet mainnet sekarang ini kalau bisa kita transaksikan atau kita bertransaksi di dalam in-closet mainnet ini dengan menggunakan koin Pi, barter di sesama pionir atau peer to peer. Kita menggunakan koin Pi ini untuk barter sesama pionir atau di dalam platform yang sudah bisa melakukan transaksi barter. Katakanlah supaya koin Pi ini berjalan, supaya utilitas jaringan Pi ini berkembang, di mana bukan hanya ekosistemnya, pionirnya yang menambang, tapi yang jelas koinnya juga mulai berjalan dan mulai berkembang untuk ditransaksikan. Meskipun masih belum bisa di luar ekosistem Pi Network ya, masih di dalam intern ekosistem Pi Network. Tapi ketika nanti sudah bisa ditransaksikan di luar ekosistem atau open mainnet sudah dibuka oleh core team, itu nilai koin Pi bisa tinggi karena di dalam in-closet mainnet ini sudah, yang pertama sudah bisa ditransaksikan atau buat transaksi, yang kedua sudah bisa digunakan meskipun masih hanya dalam ekosistem jaringan Pi, jadi di dalam in-closet mainnet. Jadi di sini kalau kita memahamkan bahwasanya kalau bisa koin Pi ini di dalam in-closet mainnet kita gunakan untuk bertransaksi sama pionir atau peer to peer, barter antara barang dan koin atau katakanlah jasa dan koin. Jadi di sini ada transaksi atau utilitas yang berjalan di dalam jaringan Pi ini, dimana untuk membentuk suatu nilai. Jadi tidak kita biarkan koin Pi ini kita timbun atau katakanlah kita biarkan koin Pi ini di dalam wallet kita, tidak kita gunakan karena alasan masih menunggu open mainnet. Dan ini memang alasan yang logis dan itu sudah haknya para pionir. Cuma kalau bisa kita di dalam in-closet mainnet ini untuk meningkatkan atau meninggikan nilai koin Pi, kalau bisa kita bertransaksi sama pionir atau peer to peer dengan menggunakan koin Pi kita ya, untuk membentuk algoritma atau utilitas jaringan Pi supaya berjalan dan nanti membentuk suatu nilai yang tinggi. Jadi ketika nanti open mainnet diluncurkan, koin Pi ini sudah berjalan dan algoritma sudah membentuk suatu nilai yang tinggi. Jadi seperti itu. Jadi kelihatannya kita tidak menimbun koin kita, tapi kita menggunakan koin kita atau membarterkan koin kita dengan jasa atau dengan barang. Di situ berjalannya algoritma dan berjalannya utilitas jaringan Pi, rekan-rekan ya. Jadi tidak ada istilah kita menimbun koin atau kita menyimpan koin kita dalam wallet kita terus karena kita dengan alasan menunggu open mainnet, tapi itu haknya dari masing-masing pionir ya. Cuma kalau kita mengharapkan nilai koin Pi kita tinggi nanti kalau sudah dibuka open mainnet ya, kita kalau bisa berkontribusi sesama pionir peer to peer untuk barter atau transfer dengan sesama pionir untuk melakukan transaksi. Kita tidak di luar, pokoknya tidak di luar dari ekosistem. Jadi seperti itu. Jadi ketika nanti sudah bisa transaksi di luar ekosistem,
sudah terbentuk suatu algoritma atau utilitas jaringan pi yang bagus. Jadi seperti itu harapannya rekan-rekan ya. Jadi kelihatannya itu memang benar-benar koin pi ini bernilai meskipun dalam enclosed mainnet ini, apalagi nanti ketika open mainnet sudah diluncurkan, yang jelas koin pi lebih bernilai lagi. Jadi seperti itu rekan-rekan ya. Ya mudah-mudahan wawasan atau informasi ini kita bisa mengembangkan sendiri ya. Kalau bisa kita bertransaksi untuk berkontribusi pada jaringan pi atau di dalam ekosistem jaringan pi ini, berkontribusi untuk melakukan transaksi dengan sesama pionir atau barter dengan sesama pionir untuk membentuk algoritma dan membentuk utilitas jaringan pi yang lebih baik lagi. Jadi seperti itu kira-kira ya informasi hari ini ya. Mari kalau kita mau berkontribusi menginginkan nilai koin pi tinggi ya kita bolehlah barter dengan sesama pionir ya. Silakan. Jadi di situ kita bebas kalau kita melakukan barter dengan sesama pionir atau melakukan barter dengan barang peer-to-peer dengan sesama pionir, dipersilakan dengan harga yang disepakati bersama karena harga masih belum diturunkan. Jadi sekarang ini masih pembentukan nilai dan pembentukan algoritma utilitas jaringan pi supaya terbentuk suatu nilai yang tinggi. Jadi seperti itu rekan-rekan ya. Ya mudah-mudahan informasi ini bermanfaat buat kita semuanya. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Bila ada yang sesuai dengan rekan-rekan semuanya, semoga menjadi manfaat. Terima kasih atas waktunya dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.